kesombongan saya sebagai manusia yang merasa, kok ya Allah kami udah mendekatkan diri kepadamu, tapi kenapa Allah ambil partner ibadah saya? Sekitar bulan Juni, tanggal 22 Juni tepatnya, saya kehilangan almarhum suami saya yang memang kami baru menikah selama 6 bulan. Jadi tepat di tanggal pernikahan kami, di tanggal 22 Juni, almarhum suami saya pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Dimana memang kami baru menikah selama 6 bulan. Jadi sebenarnya sampai saat ini saya masih memahami apa makna atau apa pelajaran yang bisa saya ambil dari takdir yang saya alami. Sebelumnya hampir 1 bulan saya terbaring, Ustadz. Tidak terima dengan apa yang saya alami. Kenapa saya, ya Allah? Karena memang kami menjemput pernikahan kami insya Allah dengan cara yang baik. Dan bahkan menurut saya apa yang kami alami selama di pernikahan mendekatkan kami lebih kepada Allah. Ibadah, kemudian sholat malam, dan juga semua yang menurut saya mungkin dengan kesombongan saya sebagai manusia yang merasa, kok ya Allah kami udah mendekatkan diri kepadamu, tapi kenapa Allah ambil partner ibadah saya? Bahkan sampai sekarang saya masih memahami apa maknanya ini semua. Maka tadi Ustadz bilang nggak mudah, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Jadi saya berpikir, ya Allah selama itu ya saya harus memahami apa takdir hidup saya. Jadi 1 bulan setelah almarhum meninggal saya masih terbaring. Saya sudah tidak ada kekuatan lagi, Ustadz. Jadi saya udah bilang ke mama saya, "Ma, tolong izinin dong, udah nggak tahan lagi." Tapi mama datang di talk sama saya, "Kak, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti meninggal. Itu baru suami. Gimana nanti kalau misalnya mama sama ayah yang meninggal? Gimana? Apakah kamu kayak gitu juga, mau mengulang lagi, meninggal lagi? Jadi kamu udah ngerasain nih apa sakitnya kalau ditinggal orang yang disayang, almarhum suami. Jadi kamu harus bersiap setelah dia mungkin mama atau ayah. Jadi kamu harus kuat, nikmati saat-saat yang masih dikasih Allah untuk menikmati waktu bersama mama, ayah, dan juga keluarga." Maka disitulah jumping stone-nya, titik baliknya, Ustadz. Oh iya, saya harus menikmati waktu yang masih ada untuk menikmati kebersamaan saya dengan orang tua saya dan keluarga saya. Jadi Ustadz, sampai sekarang saya masih mencari bagaimana cara saya untuk melanjutkan kehidupan saya. Setiap hari saya bangun afirmasi positif. Tapi mungkin memang pada saat saya menikah, saya diminta almarhum suami untuk tetap berbakti dan tidak bekerja. Kebetulan memang saya sebelumnya bekerja. Tapi memang salah satu cita-cita saya adalah mau masuk surga lewat jalur mengabdi pada suami, Ustadz. Tapi Allah ambil jalur saya mau masuk situ gitu. Tapi memang gak lama dari situ Allah kasih rezeki lain untuk saya bisa bekerja kembali. Jadi Allah memang maha baik. 1 bulan setelahnya mungkin Allah gak mau lihat saya sedih terus. Jadi Allah kasih pekerjaan untuk saya. Jadi sampai sekarang saya memang masih menyibukkan diri untuk bekerja. Kebetulan saya seorang guru. Masya Allah tiap hari saya bertemu dengan anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa memang menjadi penguat hati saya, Ustadz. Jadi mohon arahannya Ustadz, kira-kira memang bagaimana saya memaknai takdir hidup saya ini dan apa yang harus coba saya lakukan setiap hari. Saya sudah melakukan afirmasi positif setiap hari. Saya tulis hal-hal yang membuat saya bersyukur dan menjalani meaningful life ini, Ustadz. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menghibur Nabi Muhammad SAW ketika beliau kehilangan orang yang paling berharga dalam hidup beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini meninggal justru ketika dakwah lagi susah-susahnya, lagi berat-beratnya. Dan sebelum Khadijah meninggal, sebulan sebelumnya Abu Thalib yang meninggal. Jadi 2 orang yang mensupport dakwah Nabi meninggal dalam waktu berdekatan. Pertama Abu Thalib, kemudian sebulan setelahnya Sayyidah Khadijah. Sampai
tahun itu dinamakan dengan tahun duka cita karena Nabi mengalami long grieving kan, kesedihan yang panjang gara-gara kehilangan dua orang berharga, terutama Sayyidah Khadijah. Dan Nabi nggak pernah bisa move on dari Khadijah sampai nanti udah menikah dengan Aisyah. Nabi kemudian Fathu Makkah, Nabi masih nginepnya di kuburan Khadijah, nggak nginep di rumah siapapun. Ketika habis Fathu Makkah, Nabi menginap di kuburan Khadijah karena kangen sama Khadijah, nangis ketika di kuburan Khadijah, mendoakan Khadijah, ngobrol dengan Khadijah. Itu cinta Nabi kepada Khadijah. Sehingga ketika Nabi kehilangan Sayyidah Khadijah yang sebelumnya juga Abu Thalib, Allah menghibur Nabi dengan mengajak Nabi belajar kepada nabi-nabi yang lain. Karena Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 120, surat 11 ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan begitulah kami mengisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul yang bisa meneguhkan hatimu. Ternyata salah satu cara meneguhkan hati itu adalah membaca kisah, terutama kisah-kisah orang solih, para nabi, para rasul, para sahabat, para siddiqun. Pokoknya kisah-kisah inspirasi dari orang-orang solih itu meneguhkan hati banget membaca kisah mereka. Maka cara meneguhkan hati Nabi Muhammad waktu itu adalah mengajak Nabi Muhammad ketemu langsung dengan nabi-nabi itu agar mendengar cerita dari mereka. Dengan cara apa ketemu mereka? Dengan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ujung dari perjalanan Isra itu ketemu dengan para nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Mi'raj, satu langit demi satu langit. Di setiap langit itu Nabi Muhammad ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Yahya, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Adam. Setiap langit ketemu dengan para nabi. Dan ketika ketemu dengan mereka, mereka mengisahkan kisahnya. Nabi Musa cerita, dulu aku diuji dakwahnya tuh menghadapi Fir'aun, tapi orang yang aku bela justru orang yang sering banget berkhianat, orang-orang Bani Israel. Di dalam mereka itu ada Samiri. Aku kehilangan begini, aku dapat ini, aku kehilangan ini, aku dapat ini, cerita. Ketemu dengan Nabi Isa cerita. Ketemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, cerita. Nabi Ibrahim dibakar, cerita. Nabi Ibrahim harus meninggalkan putranya di tengah padang pasir, cerita. Jadi cerita-cerita para nabi yang ditemui Rasulullah SAW di setiap lapisan langit membuat hati Nabi menjadi lebih teguh. Maka kami, inilah inspirasi buat kita. Salah satu cara mendapatkan sabatul qulub, keteguhan hati, adalah membaca kisah-kisah para solihin. Kisahnya para nabi, kisahnya para sahabat, kisahnya orang-orang mulia di antara mereka. Coba nanti kami lebih sering membaca kisah itu, jadi hiburan. Jadi penguat hati, baik yang dibaca, yang ditonton, yang didengar, tergantung metode mana yang paling efektif buat kita.